Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handra Sonopol yang berbagi cerita. Malam ini kita akan minta petunjuk menjelang pagi sehubungan dengan adanya isyarat alam. Ada cahaya di langit di Jogja, ya. Secara fisik kita melihatnya berbentuk meteor, tapi daun jatuh aja itu izin pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi memberi kita petunjuk berupa kitab cahaya yang disusun para khalifah dan wahyu pertama yang diperintahkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW adalah Iqra, belajar. Ini belajar, jadi bukan baca dalam arti kan reading, bukan, tapi proses dari belajar. Itulah kemampuan spesifik dari khalifah yang tidak dimiliki makhluk lain. Saya akan bacakan artinya saja. Kitab Cahaya juz 13 surat 12 Yusuf ayat 90 sampai 102. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya dia telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa, berdisiplin dan berjuang sabar, maka sungguhnya dia tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi dia, sungguhnya dia telah melebihkan kamu atas kami, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yusuf berkata, dikatakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan dia mengampuni dan dia adalah penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Tatkala kafilah itu telah keluar, berkata ayah mereka, sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah. Keluarganya berkata, demi dia, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruan yang dahulu. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari dia apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rob. Nah, ini jadi memohon ampun ini Yakub kepada Rob, ini jelas.
Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Sungguhnya dialah yang pengampun lagi penyayang. Maka tatkala mereka masuk ke Yusuf merangkul ibu bapanya dan berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, karena dia semoga dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rob, ini Yusuf berkata ini, Robbi hafa. Jadi kalau Nabi itu berkata tentang pencipta alam semesta itu Rob, sesuai dengan tuntunan dari Ibrahim yang beriman kepada Rabbil Alamin. Jadi kalau yang nggak baca kitab ini nggak akan paham Rob. Ya pasti masih umum, general itu masih Allahu Ahad. Jadi masih dihimbau untuk mengatakan ahad. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusak antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya, ini ada lagi, sesungguhnya. Nah ini, inna rabbi latifun. Sesungguhnya Rob lembut latif terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang mengetahui dan bijaksana. Kita perhatiin doa ya, doa Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil hadis. Nah, ini jelas nih. Rob, sungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian dari takbir mimpi. Ini takbir mimpi ini hadis. Fatiros samawati, pencipta langit dan bumi, engkau pelindung di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, selamat, artinya dalam keadaan selamat, dan gabungan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini dari doa Nabi kita tahu siapa yang dia menjadi hamba siapa. Dan hadis ini adalah kemampuan dari Nabi untuk mendapat petunjuk. Dan untuk Nabi, bukan hikmah kalau bahasa di sini. Jadi bukan untuk, kalau orang lain mengembangkannya belum tentu mampu, karena dia harus tadi mengenal Rob dulu. Nah ini sekarang karena orang awam nggak pernah baca kitab, ya diberinya lah cerita-cerita. Ya, cerita-cerita yang berkembang ini bukan hadis yang dimaksud ayat-ayat ini, tapi hadis cerita-cerita. Ini kadang penggunaan bahasa yang salah gitu. Ini kalau kita nggak baca kitab yang asli ini, kita nggak akan tahu penggunaan bahasa yang salah. Kalau ini kitabnya original, udah 14 abad, satu huruf aja nggak berubah gitu. Berarti kan ada sesuatu. Kalau yang mau membaca, mau ikra, demikian itu diantara berita-berita yang gaib yang kami ini
zalika min anba'il ghaibi nuhi. Jadi ini di sini nih berita goib ini diberitahukan melalui ya ini tadi kitab ini. Di sini dibilangnya wahyu seolah-olah untuk nabi gitu. Padahal ini untuk umat manusia. Jadi bahasa-bahasa ini kadang ya kalau kita belum baca berulang-ulang kita belum bisa tahu. Itu yang kata Gempar Channel itu. Ya ada kedalaman untuk memahami petunjuk-petunjuk ini, yaitu tadi latif, sangat halus gitu. Kalau orang yang nggak mencari ya nggak tahu. Kalau nggak baca kitab ini berulang-ulang ya nggak kebuka gitu loh cahaya itu. Karena hikmah itu cahaya. Itulah petunjuk seperti cahaya yang terlintas di Yogyakarta itu kemarin itu ya cahaya secara alam. Nah cahaya-cahaya itu juga ada di kepala kita. Jadi kepala kita ini ada berisi 100 triliun sel, sama besarnya dengan galaksi yang terbesar di alam semesta. Nah itu ada cahaya-cahaya. Itulah dengan kitab cahaya ini kalau kita mau mengaktifasi otak kita, ikro, jelas petunjuknya. Cahaya-cahaya itulah yang menerangi jalan hidup kita, yang kita cari agar kita selamat. Di Nurul Islam itu jalan selamat. Ya mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari bacaan ini dan dari peristiwa alam yang terjadi di Yogyakarta kemarin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.